Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang hormati dan muliakan para tuan guru, para alim ulama, para asatidz, para penglingsir, tokoh masyarakat, yang tiang hormati, mami-mami tiang, bapak-bapak tiang, yang kami hormati segenap pengurus masjid, singkatnya hadirin hadirat, jamaah pengajian laki bini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sila tepada ngiring ngaturang puji syukur tipada sida Allah Subhanahu wa taala. Si masih icanin tiang pelunggum sami berbagai macam kenikmatan. Saat niki tiang pelunggum sami masih dalam keadaan sehat walafiat. Pelunggum sami masih tekican kesempatan, tekican waktu sida Allah Subhanahu wa taala untuk terus kita bisa melakukan kebaikan. Karena selama tiang pelunggum sami masih hirup, berarti ada peluang untuk berbuat kebaikan, ada peluang untuk beramal saleh, ada peluang untuk kita beribadah. Lagu kira-kira lamut meninggal dunia, lamut mati baut ibadah, lamut wah mati baut dia ngaji pada meniki, lamut dia mati, lamut wah mati, kira-kira baut dia beramal saleh, din bau sami jamaah. Mawinan nike tiang pelunggum sami tekican nikmat si sangat besar sida Allah SWT. Kenapa? Ada peluang sehat, peluang masih hidup, peluang kita bisa beramal saleh seperti yang kita lakukan saat ini. Mudah-mudahan semua ibadah yang sudah kita tunaikan, termasuk napi yang tiang pelunggum sami laksanaang semangkinan niki, selaput niki terima sida Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tipa selaput keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk tiang pelunggum sami yang hadir di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan tiang pelunggum sami pulih syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat niki tiang pelunggum sami sudah berada di tahun baru 1445 Hijriah. Benar? Ini harus kita populerkan, harus kita benar-benar tebarkan, supaya tiang pelunggum sami bukan hanya mengingat tahun baru miladiah. Karena bagaimanapun hamba Allah, ibadah dalam Islam itu tidak bisa dilepaskan dengan pemahaman kita terhadap bulan Hijriah, terhadap bulan-bulan yang ada dalam Islam. Kalau generasi tiang pelunggum sami abai dengan pemahaman itu, kalau kita saat ini tidak paham apa jak berjelur ni, apa jak bulan makin, maka besar kemungkinan tiang pelunggum sami jangan-jangan kita tidak bisa beribadah yang optimal. Jangan-jangan kita tidak maksimal dalam melakukan kebaikan. Kenapa? Karena tiang pelunggum sami blank, alias tidak paham apa taut makin niki, bulan napi aran makin niki. Inilah yang kita khawatirkan. Kalau generasi muda, generasi terutama yang muda-muda niki hilang pemahamannya dengan kalender Islam. Saat niki tiang pelunggum sami arah elek bulan Muharram.
1445 Hijriah. Beberapa hari yang lalu tiang pelunggum sami arak elek tahun 1444 Hijriah di bulan Zulhijjah. Bapak Ibu, 2 bulan yang beriringan ini, Zulhijjah, Muharram, ini adalah dikenal dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Lamun cara itu adalah bulan-bulan solah, bulan mulia. Lamun dek tahun barak meniki sampai jamaah, jangan-jangan kita biasa doang tak ibadah, jamak-jamak doang tak ibadah. Kembali dek tahun bulan niki bulan solah pendek, bulan bagus apa pendek, sehingga bisa jadi orang jamak-jamak entan den tingkatan kebaikan, den sere pacu, den sere solah. Kenapa? Karena dia tidak paham waktu dia berada saat ini. Padahal sami jamaah, searan bulan-bulan haram niki adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia basen ulama, siapapun yang beribadah di bulan-bulan haram niki, maka nilai pahalanya itu akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemuliaan bulan. Pada marak dengan sami jamaah nggih, kalau kita sandingkan dengan Masjidul Haram nggih, Masjid Haram yang ada di Mekah berarti masjid yang mulia, masjid yang istimewa, masjid yang suci. Termasuk tanah haram, Ardhul Haram, Allah, semua tanah-tanah itu mulia. Ya gawin sami jamaah, karena tempat itu tempat yang mulia, siapapun yang beribadah di situ dimuliakan oleh Allah, dilipat gandakan pahala. Apalagi kalau dia bisa salat di Masjidil Haram, itu mulia sekali nilai pahalanya, sampai 100.000 kali dilipat gandakan oleh Allah SWT. Maka hal yang sama, Allah, kalau di Masjidil Haram lamun gawe dosa banda, kalau kita melakukan maksiat, maka nilai dosanya itu juga lebih dibanding tempat yang lain. Sehingga karena mulia tahun, si solah tahun, niat terdoang salangnya niki sudah diberikan dosa. Nggih? Kenapa? Karena ini adalah wilayah haram, supaya kita bisa menjaganya, supaya kita bisa memuliakannya. Termasuk kalau tiang pelunggum sami di sini, bulan Muharram ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita ini tergolong orang-orang yang beruntung. Kenapa? Akhir tahun kemarin kita berada di bulan mulia, awal tahun ini kita juga berada di bulan mulia. Maka sungguh sempurna tiang pelunggum sami, benar-benar mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT. Terlebih lagi tiang pelunggum sami masih tekican bedait kance tahun niki. Bertemunya tiang pelunggum sami dengan tahun ini berarti tiang pelunggum sami berpeluang untuk bertambah usia. Nasa? Kira-kira datang tahun niki berombok umur tak pendek? Berombok sami jamaah. Ingat, usia itu secara kuantitatif, secara jumlah itu ada penambahan. Tetapi secara kualitatif tergantung bagaimana cara kita mengisi hidup ini. Bagaimana ekspresi kita, bagaimana cara kita memperlakukan waktu kita. Sehingga lamun solah berarti kualitas hidup kita juga bertambah. Lagu lamun lengek pegawaian sami jamaah berarti kualitas hidup kita juga turun. Makanya dalam surat Yasin yang sering yang pelunggum sami baca, surat Yasin ayat 68, wa man nu'ammirhu nunakkis fil khal afala yaqilun. Wa man nu'ammirhu, nabi kena siapapun orang yang saya tambahkan usianya, berarti ada tambahan usia niki nggih. Berombok apa dek? Tetapi ingat, sunnatullah juga terjadi. Lamun tiang pelunggum sami tekican bila umur, berombok umur barak mangkin, terkurangi nikmat-nikmat si lain. Arak tot terombok, arak ton terkurang. Misal sami jamaah,
Lamun umur sere ketik, sere lewek, sere toak, sajulu masya Allah, gigin tiang pelunggum sami tiang denden ruti jaan tiang embuk lalon tolang bagi bibi, tolang bagi kembeen masih segar, masih sehat, masih teruna, masih bajang je apa-apa satama masih maik doa. Lagu mangkir ruti terkicah masih lamun wah umur seketan jo kata ni wabi gigin apa ni kena ni bekedua wabi gigin napi niki ruti ndo julu napi ndek na pendek bau lekat lagu momot itu tan momot ruti niki dia leket. Kenapa? Inilah sunnatullah terjadi. Siapapun manusia yang dikaruniakan usia yang lebih, pasti ada yang dikurangi oleh Allah SWT. Penyermina, lunasa, pendengahan, mulai tuah gedok. Napa menu? Dengan raus laut dia daya ni dengar. Ini penentang mata selapuan ni kita yang berkurang, termasuk tenaga yang pelunggum sami juga berkurang. Semua itu ini sunnatullah. Tetapi subhanallah Allah, penambahan usia tiang pelunggum sami dengan bergantinya tahun ini berpeluang tiang pelunggum sami untuk menjadi orang baik di hadapan Allah. Saya juga dengar lamun terkican bila umur berpeluang untuk menjadi orang baik. Karena itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi bahasan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, hadis riwayat Tirmizi. Sesolah-solah manusia atau manusia sasolah niki adalah manusia satekican belo umur. Berarti satu sisi ada peluang sama jamaah. Kapan? Kalau usia ini panjang, usia ini bertambah. Tetapi tidak cukup dengan penambahan usia, harus dibarengi dengan apa? Wa hasuna amaluhu, gin solah pegawian, gin solah perbuatan, gin pacu ibadah, gin pacu ngaji. Nunasa? Ya gawin dengan din cukup belu umur doang. Luik kadang-kadang manusia sampai jamaah mohon maaf nggih, pagah toak masih luik. Luik. Ini gobok-gobok ni kile toak dan jauh dirin. Mau toak umur nendah ke pagah satu len. Ini pagah toak masih luik. Padahal sampai jamaah dengan toak sasolah niki adalah dengan setekican bilu umur lagu solah pegawian, solah perilaku. Ia gawin cari itu dengan sasak, ia mutparan aran pangeran. Nasa? Lamun narak napi-napi le gobok. Wah barak pangeran maksud kan? Saya paling tua nenek tu. Arak napi-napi adit sak matur ujuk dengan sak tua baru. Tua saya tua umur mut tua pegawian. Nasa? Luwe masih tua-tua keladi soalan. Pak Hajar langsung ngelelik. Nggih. Seren tua umur lagu seren melicu dia. Loe kentan, loe akal, loe entan pokok ni, oh paling loe akal dia. Nah niki sama jamaah. Nah ini namanya tua-tua keladi. Jadi seolah niki adalah toa lagu, toa ilmu, nggih, toa pegawian, toa dan jauh japak diri sehingga dia bisa menjadi teladan. Makanya ingat, ndek selaput dengan toa bisa menjadi khairun nas. Kenapa? Karena lanjutan hadis tadi mengatakan wa syarrun nas, selengek-lengek manusia, paling buruk manusia saya niki man tala umruhu wa sa'a amaluhu, dengan satekican bilu umur lagu lengek pegawean, sere lengek entan berperilaku, dan bagus entan bermuamalah, dan mele pacu ibadah dan lain sebagainya. Maka orang yang seperti ini tidak dipandang sebagai khairun nas, manusia solah, tetapi disebut syarrun nas, manusia sak buruk. Maka sami jamaah dengan penjelasan tiang tadi, satu tiang pelunggum sami tekican berdait malik kancet tahun baru,
Dan kita awali dengan bulan haram. Tiang pelunggum sami terombok umur dan tiang pelunggum sami berpeluang menjadi orang baik. Semua ini adalah nikmat yang luar biasa bagi tiang pelunggum sami. Maka tugas kita semua saat ini sami jamaah berembintan. Sere ketik umur tiang pelunggum sami sere pacu. Sere bagus, sere solah, menggunakan semua yang Allah berikan kepada kita ini untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sami jamaah, tahun ini tahun baru Hijriyah. Selalu kita kalau menyebut hijrah itu bayangan kita adalah perpindahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya dari Makkah menuju Madinah. Itulah hijrah. Tetapi hijrah semacam itu, perpindahan dari Mekah menuju, dari Mekah menuju Madinah itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Setelah penaklukan kota Mekah oleh pasukan Muslim, itu yang dikenal dengan Fathu Makkah. Dibukanya Makkah, ditaklukkannya Makkah oleh pasukan Islam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berbahasa, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah dalam artian seperti dulu meninggalkan kampung halamannya di Mekah menuju Madinah berbondong-bondong. Itu sudah tidak ada lagi. Tetapi apa kata Rasul SAW? Hijrah itu tetap ada sampai hari kiamat. Itu hijrah itu harus ada. Cuma saja Allah modelnya yang berbeda. Kalau dulu orang berhijrah meninggalkan kota Mekah menuju Madinah, sekarang ini tidak lagi dikenal seperti itu. Bagaimana cara kita berhijrah? Rasul sallallahu alaihi wasallam berbahasa, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada lagi hijrah seperti yang dulu, tetapi jihad kita saat ini adalah hijrah kita saat ini adalah jihadun, berjihad. Dan apa? Disertai dengan niat dan niat yang baik. Maka alhamdulillah jihad ini dalam agama Islam itu tidak boleh berhenti. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad itu terus arak sampai jeluk kiamat. Jadi baru jihad niki selesai kalau sudah hari kiamat. Nasa? Jihad itu baru selesai, baru berhenti, baru tidak ada kalau sudah datang hari kiamat. Bagaimana jihad itu? Jihad itu hati Allah melakukan segala sesuatu dalam hidup ini yang tujuannya adalah meraih cinta dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan jihad. Maka apapun yang Bapak Ibu lakukan dalam hidup ini, kalau itu adalah merupakan cara tiang pelunggum sami untuk menggapai cinta Allah, menggapai ridha Allah, maka itu dinamakan jihad. Kalau dulu umat Islam di awal-awal Islam sama jamaah, hijrahnya mereka itu atau jihadnya mereka itu hanya Allah sampai meninggalkan harta, meninggalkan anak, meninggalkan keluarga. Itulah cara mereka berjihad. Apa tujuannya? Untuk mempertahankan keimanan, untuk mempertahankan tauhid. Mereka rela berkorban. Itulah bentuk hijrah mereka. Kenapa? Karena awal-awal Islam sama jamaah, orang-orang kafir Quraisy itu tidak menghendaki adanya Islam di kawasan mereka, sehingga mereka mengusir orang-orang Islam, membunuh orang-orang Islam. Bayangkan Allah, sahabat-sahabat Nabi berjuang untuk menegakkan iman, menegakkan Islam, itu sampai mereka mengorbankan lahir batinnya. Bayangkan bagaimana Bilal ibn Rabah, begitu beliau menjadi seorang mukmin, seorang muslim, dia harus mendapatkan siksa dari orang-orang Quraisy, dijemur di tengah terik matahari,
diinjak-injak jasad beliau. Kenapa? Karena beliau beriman kepada Allah. Orang kafir Quraisy menghendaki bagaimana orang tidak percaya kepada Allah, bagaimana orang tidak beriman kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lamun lek driki le senggigi arat dengan tica-ica. Hata jeluk sat ile aspal niki gara-gara beriman. Dinara. Kalau salafus saleh, sahabat-sahabat Nabi dulu, hati Allah, mereka mempertaruhkan jiwa raga. Lihat Ammar ibn Yasir. Ini sebagai contoh kita di dalam mempertahankan akidah. Begitu beliau beriman kepada Allah, mulai siksa, mulai penghinaan, macam-macam bentuk penghinaan itu dia dapatkan. Sampai alhamdulillah Allah, sekedar untuk mempertahankan iman, beliau rela untuk dibakar oleh kafir Quraisy. Dibakar oleh orang-orang kafir. Sehingga pada waktu itu alhamdulillah baginda Nabi SAW berdoa dengan memegang kepala daripada Ammar ibn Yasir. Nabi bahasa Nabi, ya Allah selamatkan Ammar, jadikan api ini dingin sebagaimana dijadikan api itu pada saat Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Walhasil alhamdulillah beliau selamat, tetapi tantangannya sangat berat. Itulah perjuangan orang menegakkan keimanan. Mereka mengorbankan jiwa raga, harta benda itu kecil bagi mereka. Yang penting iman ini tetap menghunjam, iman ini tetap kokoh dalam hatinya. Nah, lagu itu makin rahmat Allah ndet man ida pensaran ujian niki. Nggih. Itu suruh sembahyang doang masih ngeremon. Mohon maaf. Ndet sak dia minta suruh sembahyang, senang, bahagia, cemoh. Kadang-kadang itu sekarang untuk melakukan ibadah saja malas. Orang dulu untuk mempertahankan iman kepada Allah, mereka rela untuk dibunuh, mereka rela mati. Tetapi kita saat ini tidak perlu sampai seperti itu untuk mempertahankan Islam. Untuk mempertahankan iman, kita tidak perlu sampai mengorbankan harta, tidak sampai mengorbankan nyawa pun. Bukan itu sekarang ini rahmat Allah. Tetapi kita dituntut untuk bagaimana istiqamah dalam kebaikan, bagaimana kita bisa beribadah dengan baik. Itulah bentuk daripada hijrah kita saat ini. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan hijrahnya kita saat ini adalah bentuknya jihad. Bapak Ibu, jihad itu tidak terbatas hanya kepada mengangkat senjata di medan perang. Ingat, ndek tapi lalu perang, bil perang makin. Bil tak musuh te. Le senggigi doang di narak musuh te. Le Mataram di narak musuh, le Indonesia bil tak musuh. Kecuali sami jamaah arak dengan samula nantang nenak bersiap berkelahi menghina agama, itulah orang-orang yang memusuhi agama Allah. Tetapi saat ini kita tidak mendapatkan musuh rahmat Allah. Maka apa musuh kita saat ini? Musuh kita adalah bagaimana kita konsisten melakukan ibadah. Ihfazillaha yahfazka. Jaga Allah. Bagaimana cara kita menjaga Allah? Lakukan semua perintah Allah. Pacu-pacu ibadah, solah-solah entan tiang pelunggum sami. Itulah jihad kita. Makanya dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika di saat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat, tiba-tiba datang salah seorang sahabat yang tinggi besar, Bapak Ibu. Orangnya kekar, orangnya tinggi, orangnya besar. Nabi bahasan sahabat, gama bahasan sahabat, mentia ke solah awak kan, dia ke bagus awak kan, yang lalu berperang. Kalau ini badan yang begini kekarnya digunakan untuk pergi berjihad, berperang di jalan Allah, alangkah mulianya orang ini. Kenapa? Sekali bergebuk doang pira dengan mati. Unasa? Dia selemas-selemas kena, dia kurus-kurus, dia tahu angkat, dia angkat diri, apalagi angkat pedang, dia tahu keluar dengan angan dan doang belik meniki dia. Ni jak masya-Allah kekar, belik tinggang lah, sekali dengan ngempukan dia pira yang mati dengan kafir Quraisy. Ia bahasan para sahabat, lejulun baginda Nabi. Terdengar si baginda Nabi, tapi rangin. Bahasan Nabi.
Jihad non dek napa lalu perang doa. Dek napa dengan sak sogol ojok medan perang doang ngaran jihad bahasa beliau. Menurut Nabi, in kana hadza kharaja yas'a li waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Ingat bahasa Nabi, kalau orang ini keluar dari rumahnya, bapak ibu sogol, bapak-bapak leman balik langgam, yang juk kembing, lalu boyak nafkah, lalu boyak rezeki, lalu mengkulik tiang pelunggum sami, bapak-bapak, tujuannya adalah supaya anak kita, keluarga kita, istri kita ada yang dia makan, ada yang menjadi menutupi kebutuhannya. Maka Nabi bahasa Nabi, manusia sasogol leman balen lalu boyak rezeki sabaru pahalan pada marak dengan perang ilik jalan Allah. Pada pahalan marak dengan berperang membela agama Allah. Jadi tiang pelunggum sami hamida Allah itu sama sogol leman balik langgat lalu mengkulik boyak rezeki, itu nilai pahalanya sama dengan orang berperang di jalan Allah. Benar? Cemoh apa pendek? Darat biru cemoh lagu. Momor baik. Ya penang doang ruan dia. Padahal sogol doang pelunggum sami dia pahala mau meniki. Kapan kita mendapatkan pahala? Ingat, niat itu yang paling penting lagi. Makanya Rasul katakan saat ini tidak ada hijrah. Hijrahnya kita adalah jihad yang disertai dengan niat. Walakin jihadun wa niyatun. Jihad serta disertai dengan niat yang ikhlas. Ya gawin lamun jamaah tiang ledriki lalu berusaha berikhtiar boya empak. Lekan-lekan dia maut lagu maun pahala. Piran lamun niat ikhlas, ndek nyempata ula, ndek gedek ni oleh-oleh di bendek mau wah mulai jadi kaya hanu yang macam mulai sili sebelon-belon sili. Nah lamun ni kerja keliru dia samula yang mahu pahala payu bahala payu mau dia rusak kebaikan yang dia cari tadi. Kebaikan yang sudah dia dapatkan menjadi rusak. Kenapa? Karena orang Islam, Allah, dia tidak ada lagi istilah yai'as. Yai'as itu putus asa tidak boleh. Memaki-maki tidak boleh. Marah-marah tidak boleh. Maka apapun yang terjadi dalam orang Islam, kita semua serahkan kepada Allah. Itu yang disebut dengan tawakal. Pelunggum sami hanya berusaha, lalu buka kios, warung lek nika kan. Yang penting kita sudah angkat barak baru. Tiang kebetulan besok bija niki masuk pondok. Jadi baru niki dua-duanya menita kita jam telat wah ngaji ni anak kon kemit yang nyukur dulu seduaan. Lamun meni lamun yang ngantih nomor telu tau. Lah wah jam 5. Meni bentan sida sekek letik to lain sekek. Jadi pindahan sekek. Mau kita tukang cukur niki halak model milenial ni pakai bahasa Arab. Ni barber gitu ya. Ini milenial. Mau ketuan saya nulis ni niki tiang. Loh kepenter bahasa Arab. Wah meli Arab enggih. Pira tahun? 10 tahun di Riyadh. Bahasa Arab kawi tiang. Soal makin banyak rezeki au. Ia tak bongol dalam lagu sida pada ni kemarah dia. Kita itu hati Allah berusaha tidak sama mentalnya dengan orang Jawa. Kalau kita tukang cukur mohon maaf semilin-milin berbuka. Piran seangan dan molah, piran seangan dan bagus. Lamun dengan Jawa sampai jamaah sama kita itu dengan jok kantor kancil dengan berusaha kita harus apapun bukan hanya tukang cukur itu saya berjual lek niki dia harus berpikir saya harus disiplin ini yang pertama dan kita harus berikhtiar ni itu aja menanggap berdiri in mesa EP halaun membuka dulu menarik dengan ngontak salah. Samula dengan berusaha anda yang kena jam balut berbuka sampai jam 5 teng jam balut arak di arak manusia itu namanya ikhtiar. Ni mele mau pahala lagu semele-mele niki yang keliru dan ini cara orang kita mohon maaf dengan sasak enggan atau kelemahan
Niki yang gaya situ lain, gaya. Alasannya kena arak. Yo, masalah arak di arak itu kan kita nggak bisa menentukan sama jamaah. Karena kadang-kadang kita mencari tukang cukur, kita ni metik boyak ditutup-tutup lontuh. Tuh lain jauh-jauh, pasti dia jauh berbuka, ya berbeza tadah. Kan mohon maaf, inilah cara yang tidak baik di dalam berikhtiar mencari rezeki. Maka pelunggum sami napi juga profesi kita sami jamaah. Yang berjual toilet pantai, yang buka handicraft, napi juga bukaan julu. Itulah yang dinilai oleh Allah. Ya, apa itu dinilai? Keseriusan kita, ketulusan kita, kedisiplinan kita, semua itu punya nilai di hadapan Allah. Maka kalau kita sudah berikhtiar, andit jadi tekican, tetap yang pelunggum sami mau pahala. Kenapa? Karena kita sudah niatnya mencari rezeki tadi adalah untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya bahasan Malik, in kana hadza kharaja yas'a liwalidayhi. Kalau orang ini keluar dari rumahnya mencari rezeki untuk mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya, untuk membantu orang tuanya, maka orang ini sami jamaah termasuk pergi jihad di jalan Allah. Tadi tiang tidak serius melihat di TV. Mungkin ada yang melihat salah satu tayangan di TV One. Ada perempuan, ibu-ibu dengan 3 orang anak ditinggalin oleh suaminya. Mu inak niki tiang ia sakit, wang oleh sakit. Mu anak kan niki 13 tahun, ya lalu mengkulik tutu lain, cajuk kantor, sogul kantor, lalu berjual pihak dia bungkus makanan ringan niki tiang, pais tu lain berjual. Apa ni kanak niki? Saya siap berkorban apapun, inak mama demi ibu. Yang penting ibu sehat dan adik-adik saya bisa selamat. Karena adik-adik saya perempuan semua. Mu semamen, mungkin karena terlalu capek atau napi tiang ngone rungu tiang frustasi balik mun telang sama meniki. Mun ni merarik malik. Ya Allah, buka ayat tadi itu tayangannya. Coba perlu lihat di TV One. Masya Allah, sedih yang lihat. Kebetulan bijem melihat, no, yurun tandengan no, kena kan? Lagu si cakap kanak makin lain manusia bahal. Karena kondisi juga kan. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Jadi kalau kita keluar, Bapak Ibu, mencari rezeki untuk mencukupkan kebutuhan kedua orang tua, itu juga pahalanya sama dengan berjihad di jalan Allah. Tadi pagi tiang di Islamic Center itu juga membahas ayat yang sama, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tiang pelunggum sami tersurut solah, tersurut berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau salah satu, kalau keduanya masih hidup atau salah satu, pelunggum sami sebagai anak tidak boleh mengatakan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, jangan membentak mereka. Wa qul lahuma qaulan karima, hendaklah kita berucap berkata di hadapan orang tua dengan ucapan-ucapan yang terbaik, yang lemah lembut. Bapak Ibu, sangatlah merugi seseorang bila masih kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya masih hidup, ternyata dia tidak pernah berbuat baik kepada mereka, tidak pernah bersilaturahim kepada orang tuanya, tidak pernah mencari mereka, apalagi sampai menyantuni ibunya atau bapaknya. Maka orang ini sami jamaah tidak berkah hidupnya dunia sampai akhirat kelak. Dakan pacu sembahyang manusia, pacu ngaji, lagu ulamun telantaran dengan tawaan. Aneh, dia niat selamat manusia ni dia. Ini. Karena itu ulama-ulama sampai ia bahasa, kalaupun kita solat rajin, puasa rajin, lagu dengan toa di tuah telengon, di tuah bayi pria ujuk dengan toa, di tuah lalu nafkahin dengan toa, masya Allah, orang ini tidak diterima solatnya. Kenapa? Karena Allah berkata wa qadha rabbuka alla ta'budu, itu disandingkan ibadah kepada Allah dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka sami jamaah, ada salah seorang anak yang dilaporkan oleh bapaknya.
bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anak ini ikut datang kepada baginda Nabi. Ya Rasul, ini anak saya. Sekarang ini mentang-mentang sudah kaya, dia lupa kepada saya. Dia tidak mau menafkahi saya, tidak mau memberikan saya apa-apa. Maka Nabi bahasa Nabi, kamu sasugih. Anta wa maluka li abik. Sida kanca selaput duit meno, ndek sida epek. Bapak mepek. Bapak mepek. Loh, kan saya yang mencari ya Rasul. Iya, lagu alin darah bapak, bukan di darah sida. Di narak sida sak sugih, sida sak hebat, darak kenam sida kembek lantaran bapak, lantaran inam, maka sida arak. Sehingga kalaupun sida kaya saat ini, anda berkewajiban untuk berbuat baik kepada orang tua. Nih rahmat Allah. Makanya kenapa keridhaan Allah itu dinisbahkan dengan keridhaan orang tua. Lamun rida dengan taat sami jamaah, apapun yang tiang pelunggum sami mau lakukan, yat kuliah, yat lalu boyak rezeki, yat lalu mengkuli, apapun itu sami jamaah, enggan basem. Oh ina, oh bapak, tunas doa, tunas redem, enggan basem. Lamun kena, oh anak redeng kesilak, ane selesai wah urusan nabi-nabi niki. Berembi-rembi kesulit kan. Lamun kena dengan taat redeng kuah anak, ane selesai wah dia. Si mandin, si mujara pendua dengan toak niki. Ya gawen perlu onyak-onyak lamun dengan berdua dengan toak niki dia. Nggih. Ya gawen basan Allah Taala qaulan karima, berkata di hadapan kedua orang tua itu kata-kata yang baik, kata-kata yang mulia. Kenapa? Karena posisi orang tua itu sudah berbeda dengan kita. Tadi yang katakan di surat Yasin, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq, barang siapa yang diberikan usia yang lebih, maka dia akan dikembalikan kenikmatannya, diambil kenikmatan yang lain. Orang tua lamun wah toak sami jamaah malakana kodek malik. Dek milih lawan dengan toak besi ya. Ya beda pandangan dengan toak. Lamun dengan toak niki harun ta'auan doang. Enggak bahasa niki au enggih. Dendek kena pelih kena dendek. Ya pelih niki dia. Kenapa? Orang tua itu tidak lagi menginginkan yang macam-macam. Melen terdengah doang. Jadi lamun dengan toak niki wah kembuk, posisinya seperti anak kecil. Melen tahu au-ang doang. Sampunan ya sampai gedek pelih angan sama jamaah. Kan sampun yang ceritakan bagaimana kisah Juraij. Kalau tadi pagi di Islamic Center yang kasih contoh Alqamah. Juraij itu sama jamaah ahli ibadah. Begawin teparan ahli ibadah, sembayang doang porok, ngaji doang porok, dia luah lepas. Sampai-sampai dia menpiak musola khusus. Nggih, karena ceritanya di Bani Israel sama jamaah, dia saumaah itu tempat dia berkholwat, dia buat sendiri. Tuh, doang tahun baca kitab, tuh tahun beribadah. Ternyata di saat dia sedang melakukan salat ibadah kepada Allah, inaan berempuh. Ibunya yang manggil, Juraij, mendengahnya kan sembahyang sunat. Juraij, ina akap sembahyang isin. Ya, tonto ina akap sembahyang. Sembahyang baik. Padahal inaan berempuh mendengar, sembahyang baik. Selesai sembahyang, telu kalin bempuh inaan sambil jamaah nggih. Walhasil searan dengan toak kan ia becat, tersinggung. Dengan toak lamun ditepati lain sin berpikiran, lain nangan, lain pikiran. Munapi basen si gedakan inaan Juraid, ya Allah, jangan cabut nyawa Juraid kecuali dia bertemu dengan seorang penzina, seorang ahli maksiat. Jangan cabut nyawanya kecuali bertemu dengan seorang penzina. Subhanallah, Allah. Din ngonek elek niki tiang tiba-tiba sogol dengan nina. Solen sang ngaku diriin, ni anak ni sogol waktu petian isi Juraid. Ni wahepek kentan ni Juraid seahli ibadah. Mun sogol segobok-gobok dengan sambil mati Juraid. Sedak saya ton ibadah. Ya wah apa guna meruam doang alim pacu tersedak. Kenapa?
doa orang tua tadi, jangan sampai dia meninggal dunia kecuali dia diperjumpakan oleh Allah dengan ahli maksiat, seorang penzina. Demin wasida Said karing dia tematik dia Juraid isi dengan gubuk. Nabi bahasa, izinkan saya solat terlebih dahulu. Sebelum saya meninggal dunia, izinkan saya solat. Bayangkan, yang mati doang sembahyang. Si ahlin ibadah. Tentu dia main selesai sembahyang kepada Allah. Nabi bahasa, mbek anak kodekno. Mana anak kecil tadi? Hadirkan di depan saya. Apa kata beliau? Wahai anak kecil, tolong berbicara, sampaikan di hadapan halayak. Berbicaralah anda, siapa sebenarnya bapakmu? Masya Allah, langsung ditunjukkan oleh Allah kemuliaan, ditunjukkan oleh Allah kekuasaannya. Anak kecil itu bisa berbicara, bapak saya adalah seorang pengembala kambing yang sering istirahat di sini. Ya kancen berzina, ya kancen mau anak, lagu doa dengan tawaan sabaru den dia mati anak kecuali berdait ke tukang penzina, ternyata dikabulkan oleh Allah. Kembali si mujarab doa dengan tawaan niki tiang si mandi. Karena itu sama jamaah, kalau kita ingin sukses, ingin mulia dalam hidup ini, rangkul orang tua kita, cari orang tua kita. Maka termasuk bahasa Nabi sabaru, kalau ada orang mencari rezeki, tujuannya adalah untuk mencukupi kebutuhan orang tuanya, maka keluarnya dia itu adalah seperti orang berperang di jalan Allah. Termasuk kalau dia mencari rezeki untuk menjaga kemuliaan, kehormatan diri dan keluarga. Lagu bahasa Nabi terakhir, in kana hadza kharaja riya'an wa mufakharatan. Lagu lamun arak dengan sogo lelek balin, yang lalu begawian jo kantor, lalu begawian mengkulik, lalu jo kembe juga. Lagu Nabi riya'an, riak dia. Mufakharah, adin sak terkenal solah, adin sak teparan bagus, mencari aparan niki bagaimana orang memuliakan dia. Kesombongan, mufakharah itu dengan penuh kesombongan. Nabi bahasa Nabi, fahuwa fi sabilis syaitan, maka itu namanya bukan di jalan Allah, tetapi jalannya jalan setan. Maka sila nggih, mumpung ini awal tahun baru Hijriah, sila pada pesolah niat makin. Pesolah diri, pesolah niat, pesolah atin. Nabi juga yat gawe makin niki adit sak berniat karena Allah. Makanya lalu banyak rezeki dan lupa doa sak julu pernah yang sampaikan, bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Itu doa. Kalau kita keluar, maka Allah akan memuliakan kita. Saya pikir demikian sampai jamaah. Terima kasih dan mohon maaf habis pengajian tiang pulang karena memang ada janji tiang. Jadi tiang tidak ngiring pulunggum ya berdarah driki. Terima kasih. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Mari kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan hasanan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana shaqiyya wa la mahruma. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.